Hari ini saya akan mengajar bimbingan proposal skripsi untuk teologi kelas 4C. Kiranya proses pembimbingan ini akan menambah wawasan mereka dalam rangka mempersiapkan diri untuk menulis proposal skripsi semester depan. Selamat pagi bagi kita semua. Kita menunggu teman-teman yang lain masuk. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi bagi kita semua. Sambil menunggu teman-teman kita yang sedang masuk ke ruang Zoom, minggu ini adalah minggu terakhir dalam rangka penyusunan penyusunan kartu rencana studi KRS, supaya nanti teman-teman menyelesaikannya, supaya nanti ketika menulis daftar absen kalian tidak mengalami gangguan, karena semester depan tidak diizinkan lagi kita memasuki kelas jika tidak ada nama kalian di portal dosen. Kita akan melihat nama-nama kalian di portal dosen ini, siapa-siapa saja yang ikut di kelas. Kalau minggu ini masih diizinkan masuk, walaupun belum ada daftar namanya di kelas, ya. Nah itu, jadi itu yang diperhatikan dalam minggu ini, karena ini minggu terakhir. Silakan nanti dicek apakah nama kita sudah terdaftar di portal dosen. Nah, misalnya saya ambil contoh ya. Apa yang kata Ramli? Maksudnya apa? Apa kata si Ramli tadi itu? Apakah suara saya dengar? Sehingga kalian mengatakan Terdengar, Pak. apa kata si Ramli? Dengar, Pak. Dengar ya. Sehingga si Ramli bicara itu si kalian dengar ya. Oke, saya teruskan ya. Sebelum kita mulai perkuliahan, ini masih mencek soal KRS tadi. Seperti saya katakan tadi bahwa minggu ini kalian terakhir mengisi KRS dan perbaikan-perbaikan KRS. Dan kalau nama-nama kalian nanti minggu depan tidak ada dalam daftar hadir, maka dengan sangat menyesal saya akan mengeluarkan saudara dari WAG kita dan tidak ikut lagi dalam perkuliahan saya. Gitu ya, sehingga jangan ada nanti alasan bahwa saya ikut di kelas Bapak, saya begini-begini. Nah itu tidak urusan saya. Urusan saya ialah mengajar orang yang sudah terdaftar dalam daftar absen. Nah, bagi saudara yang belum mengisi karena keterbatasan dana misalnya,
itu sudah ada kebijakan dari kampus. Silakan membuat surat permohonan kepada Waket 2 supaya kalian diberi keringanan membayar, mencicil. Dicicillah pembayaran uang kuliah. Nah, itu. Sehingga kalian boleh mengisi KRS dan boleh mengikuti perkuliahan. Nah, itu sudah ada solusi. Sehingga nanti jangan ada alasan bahwa saya tidak bisa membayar uang kuliah, Pak, sehingga saya tidak bisa KRS, mengisi KRS. Itu sudah ada kebijakannya. Jadi boleh membayar, kalau tidak salah diminta itu minimal 50% dari biaya kuliah. Jadi kalau biaya kuliah kita misalnya 5 juta, bayarlah 2,5 juta, sehingga nanti portal mahasiswa dibuka, isilah KRS, sehingga nanti bisa untuk mengikuti perkuliahan. Nah, itu ya. Jadi diusahakanlah minggu ini, sehingga nanti bisa mengisi KRS dan bisa mengikuti perkuliahan. Nah, sementara saya akan melihat daftar nama-nama kalian. Nanti coba cross-check di KRS-mu, apakah ada namamu di situ ya. Ini saya baca ada yang mengontrak untuk mata kuliah bimbingan proposal ini, kelas 4C. Itu ada namanya Andri, kemudian Angelin, Ansparo, Ayu, Bob, Chris Natal, Dian, Doli, Dewi, Else, Eno, Esra, Fro, Gugun, Hotma, Irpantus, Jonathan, Joshua, Lukas, Mike, Moniko, Mula, Mustika, Nofrida, Nova. Ini sedang membuka website kita ini. Mungkin nanti ke bawah akan muncul nama-nama kalian yang belum saya bacakan. Ini sedang membuka website. Ya. Nah, kemudian Tainova, Priscilla, Risma, Rocky, Roxy, Rotua, Sudirman. Ini mungkin masih ada yang belum, karena belum penuh membuka. Sudirman, Suryani, Tulus, Windy. Sehingga kita ada 33 orang di kelas ini. 33. Saya pikir ini sudah hampir sama dengan grup WA, karena di grup WA pun kita ada 33 mahasiswa. Jadi apakah ada yang belum ada namanya di portal dosen itu? Apakah ada namanya belum tertulis dalam daftar absensi tadi? Sudah ada semua? Sudah pas, Pak. Sudah, Pak. Pas ya, jadi tidak ada yang tidak terdaftar ya. Baik, waktu kita sudah 8:09. Saya akan bacakan yang hadir saat ini. 8:10 waktu kita kan, 8:10 lewat dari 8:10, maka kita anggap dia nanti tidak hadir walaupun dia masuk ke Zoom. Yang hadir saat ini ya Andri, Angeli, Ayu, Bob, Christmas, kemudian Chris Natal, baru Lukas. Ini Lukas, Andri, Angeli, Ayu, Bob, Christmas, Chris Natal, Dian, Kartika, Dwi, Else, Eno, Esra, Fro, Gugun. Ini Gugun ada 2 ini akunnya ya. Hotman, Irpantus, Jonathan, Joshua, Mike, Larry, Moniko, Mula, Mustika, Nofrida, Nova, Priscilla,
Risma, Roksi, Rotua, Sudirman, Suryani, Tulus, Windy, Doli Simanjuntak. Ini Doli Simanjuntak siapa ya? Apakah ada namanya Doli Simanjuntak? Oh ada ya, Doli. Oke, Doli Simanjuntak. Ada nama yang belum disebut yang hadir dalam ruangan ini? Sudah semua hadir ya? Oke, Sudah, Pak. silakan Komti memilih salah seorang dari kita untuk berdoa. Baik, untuk membuka kita dalam doa, kami persilakan kepada Mula Lumbanturuan. Baik, sebelum kita memulai proses perkuliahan kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena anugerah dan berkat-Mu sehingga kami dapat melakukan proses perkuliahan kami pada hari ini melalui Zoom. Kiranya Tuhan memberkati kami, berkatilah Bapak dosen kami yang akan mengajari kami, supaya proses perkuliahan kami ini dapat berjalan dengan baik. Kami menyerahkan proses perkuliahan kami hanya ke dalam pengasihan Tuhan, dari memulai hingga mengakhir nanti, kiranya Tuhan memberkati kami. Kami manusia yang penuh dengan kesalahan dan dosa, mohon pengampunan Tuhan, supaya tidak terhalang anugerah yang akan Kau berikan kepada kami. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, baik. Saya informasikan bahwa setiap perkuliahan kita akan saya rekam untuk bukti bahwa kita ada proses belajar mengajar. Karena ini direkam, biasanya di awal perkuliahan saya akan minta saudara on cam. Silakan dulu on cam supaya saya lihat saudara hadir di ruang Zoom saya. Kalaupun nanti saudara-saudara off cam silakan, tapi di awal saya lihat dulu on cam semua. On cam artinya buka kamera supaya saya lihat wajah kalian dalam belajar ini ya. Ya, Hotman belum, Roxy, Irpantus, LC, saudara Hotman, apakah bersama saya? Hotman, Saya Pak. sudah kelihatan wajahnya. Kemudian LC, Rotua, Nova, Dian, Kartika, Frida, Doli, ini belum terbuka. Doli, Dian, Frida. Apakah tidak bisa dibuka kameranya? Oke, saya juga memastikan bahwa ini perkuliahan resmi. Jadi kalau ada saudara-saudara yang memakai kaos oblong, maka nanti juga akan saya remove dari ruangan ini. Karena ini ruangan kelas, di mana saudara seharusnya datang ke kelas pakai pakaian resmi. Saya juga pakai pakaian resmi. Nah, kalau tidak kelas ini nggak resmi, maka saya juga bisa buka baju di sini. Tapi karena ini pakaian resmi, saya mengajar resmi, tolong saudara juga menghargai ini kelas resmi. Makanya saya buka kamera, supaya saya lihat saudara-saudara pakai resmi enggak. Tapi kalau yang pakai kaos oblong, saya akan remove. Tidak masuk dari ruangan ini. Ya, ini ruang kelas teologi lagi. Masa belajar dengan kaos oblong. Ya, dibuka lagi kameranya supaya saya lihat apakah saudara ini serius belajar apa tidak. Ya, apalagi kalian sudah tingkat 4 ini. Masa harus ditekuk dulu kepalanya baru sadar dia mahasiswa teologi yang belajar teologi. Ya, jangan bermental seperti itulah. Bermental hamba itu ya siaplah belajar dengan pakaian resmi ya. Karena ini kuliah, namanya kuliah, kecuali ke sawah. Pakailah pakaian sawah ya, atau olahraga pakai pakaian olahraga. Ini kuliah teologi, bimbingan proposal skripsi lagi. Wow, ini sudah keren. Bimbingan proposal skripsi. Tapi pakaiannya pakaian kaos oblong. Wah, itu enggak pas. Sudah pakaian resmi ini yang sudah tutup kamera tadi, silakan dibuka lagi. Mike, Larry, Elsa, Dolly,
Bobby, Roxy, Rotua. Silakan. Kalau tidak berpakaian, pakaian lagi. Supaya resmi dia ya. Masa datang ke ruangan buka baju. Kita anggap ini di kelas gitu loh. Di kelas cuma kita virtual. Kalau di kelas kita kan nggak ada yang pakai kaos oblong kan. Ini masih saya lihat di atas. Kalau saya tanya nanti ke bawah kan beda lagi. Ke bawah pakai celana pendek kan. Ini hanya ini kesininya. Masa nggak bisa pakaian resmi ini ke sini kan? Apalagi saya tanya, mandat itu belum, jangan-jangan belum, kan itu, belum lagi ke sana pertanyaannya. Inilah hebatnya di virtual ini. Tapi jangan pula karena virtual sebebas-bebasnya, enggak dong. Ya tetaplah kita resmi, karena saya katakan ini direkam ini ya. Nanti seluruh dunia nonton kita belajar gitu. Masa nanti orang tua kita buka YouTube, lihat anaknya, ya ininya anakku belajar. Jangan-jangan di kelas pun begininya katanya. Ini hati-hati loh. Nanti saya besar-besarkan ini satu-satu nama kalian ini. Supaya kelihatan kalau di rekaman nanti kalian saya lihat satu-satu. Nah, ini misalnya contoh. Supaya kalian lihat nanti ya. Nah, contoh. Supaya nanti kalian jangan menganggap bahwa perkuliahan kita ini main-main gitu. Ini saya contohkan dulu. Ini sebentar. Biar kalian lihat ya. Ini nggak kelihatan ya. Contoh, nantilah kalian lihat rekamannya. Bahwa satu-satu nanti saya akan buka wajah kalian sehingga kalau kalian ditonton oleh teman-temanmu atau pacarmu kelihatan ya di mana kamu kuliah ini. Dari terbuka. Kan ini saya posting kan di YouTube saya nanti. Open access ini, open access. Jadi kelihatan nanti yang sering buka kamera atau tutup kamera kelihatan juga nanti. Terserah. Oke ya. Baik, itu terlampau banyak nanti menyimpang jadi nggak sampai kita ada tujuan. Oke, kita lihatlah apa yang akan kita pelajari hari ini. Hari ini kita akan belajar bimbingan proposal skripsi. Ini topik penting karena dalam awal bimbingan itu nanti akan menentukan akhir daripada bimbingan. Ya, jadi bimbingan skripsi itu merupakan sesuatu yang melelahkan dalam prosesnya. Nanti semester depan kalian sudah mulai itu, tapi itu proses yang melelahkan karena panjangnya. Mengapa prosesnya melelahkan? Karena kadang-kadang mahasiswa bisa menjumpai karakter dosen yang berbeda-beda. Nah itu membuat melelahkan. Karena ada dosen itu banyak kali coretannya di setiap kertas yang kita buat. Atau sekarang kalau kita bimbingan nanti secara online di kertas virtual, banyak kali coretannya. Kalau saya dulu bimbingan dengan dosen pembimbing saya di ST Jakarta, Pak Profesor Dr. Jan Sihar Aritonang, setiap saya datang untuk bimbingan, lalu dia katakan, silakan baca dulu. Dia kasih ke saya paper saya, lalu di halaman itu dijumlah halaman kesalahan. Lembar pertama 10, lembar kedua 20, lembar ketiga 10, lembar keempat 5, lalu akhirnya seluruhnya di total kesalahan saudara sekian ratus. Itu dicatat. Itu kalau jumpa dosen seperti itu bisa saja kalian jengkel dengan dosen itu.
Nah, nanti juga dalam bimbingan skripsi akan menjumpai dosen-dosen yang mencoret-coret karya kita. Jangan merasa jengkel dengan orang-orang seperti itu. Daripada ada dosen bimbingan yang nggak ada coretannya, sehingga kita nggak tahu mana yang salah, mana yang benar. Ya itu kan dinamika bimbingan itu. Itu melelahkan proses itu. Kemudian bisa saja laptop kalian rusak. Jangankan rusak, laptop kalian dicuri. Curi orang kan. Kemarin kan semester itu seperti itu, semester yang lalu. Dia sudah mengerjakan skripsi, mungkin sudah bab 3, tiba-tiba laptopnya dicuri orang. Nah, makanya mengantisipasi hal seperti itu hati-hati. Kalau kalian sudah mengerjakan sesuatu, atau bab 1, bab 2, bab 3, segera simpan di tempat lain. Entah di eksternal hard disk, atau kirim ke email, simpan di email. Atau simpan di tempat lain. Nah itu. Jadi itu caranya. Sehingga nanti ketika laptop kita rusak atau hilang, data kita tidak hilang. Itu bikin panik itu. Maka ini nanti tipsnya ialah sehingga setiap bagian dari skripsi kalian yang sudah selesai, simpanlah di tempat lain. Masukkan ke Google Docs atau Google Drive atau iCloud. Itu kan sekarang sudah ada fasilitas-fasilitas gratis di internet. Atau ke external hard disk atau flash disk. Simpan aja supaya jangan ada masalah nanti. Itu dosen yang rewel atau dosen yang mencoret-coret punya kita atau laptop rusak, atau biasa saja kurangnya referensi penelitian, buku kita kurang, atau berbagai masalah lain. Bisa eksternal ya, mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah pacar, mungkin masalah pribadi, atau mungkin masalah teman dan sebagainya. Itu bisa melelahkan. Kita sedang berjuang untuk menulis karya ilmiah, tapi ada proses yang lain yang mengganggu kita. Itulah seputar masalah yang kita temui pada saat bimbingan skripsi. Nah, untuk itu ada beberapa hal yang harus kita siapkan bagi kita yang akan menulis skripsi dan bimbingan skripsi. Nah, bimbingan skripsi ini sebenarnya kan gampang kalau lihat gambar ini. Mahasiswa menulis skripsi, lalu skripsi itu dibaca oleh dosen pembimbing. Jadi mahasiswa memberikan skripsinya kepada dosen, lalu nanti dosen pembimbing membaca, mencoret, memperbaiki, memberikan masukan, dikirim lagi ke mahasiswa untuk diperbaiki. Lalu setelah diperbaiki mahasiswa itu, maka si mahasiswa juga memberikan perbaikannya kepada dosen. Dan inilah nanti lingkaran yang berulang-ulang. Jadi kalau dosen mengembalikan lagi untuk perbaikan, nikmati saja. Jangan anggap itu sebagai hukuman. Ada mahasiswa ketika dikembalikan sama dia skripsinya untuk diperbaiki, dia dongkol. Banyak kali aturan dosen ini. Kau aja yang nulis katanya. Marah dia. Sehingga dia tidak mau mengerjakan tugasnya. Mandek. Gitu ya. Dia tidur, nggak mau lagi kerjakan. Karena merasa ketika dicoret-coret papernya, merasa dia tidak enak. Mau dia mulus-mulus lah. Tahu saya diperbaiki. Langsung bab 5 selesai kan. Daftar pustaka. Ya nggak mungkin dong. Kan harus dibimbing mulai dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 sampai selesai. Nah itu yang kita jalani nanti. Maka dalam menyusun proposal dan skripsi nanti, pahamilah prosedur pelaksanaan bimbingan skripsi. Bagaimana prosesnya, prosedurnya. Memang ini di perguruan-perguruan tinggi lainnya seperti ini. Di kita memang berbeda nanti kalau sesuai dengan silabus kita ya, atau SOP penyusunan skripsi kita.
biasanya setelah kita menulis draft skripsi kita, proposal kita mintalah bimbingan kepada dosen yang akan kita anggap pembimbing kita nanti. Kita kan sudah tahu bahwa kita itu akan memilih misalnya PL atau PB atau ilmu agama atau sejarah gereja dan sebagainya. Sudah ada dalam benak kalian itu kan? Sudah di awal-awal itu sudah ada. Nah, kalau misalnya contoh, kalian memilih ilmu agama akan menjadi skripsi kalian. Tentu kan kalian cari Pak Erik, diskusi dengan Pak Erik. Pak, semester depan saya akan menulis tentang ilmu agama. Judulku kira-kira begini. Boleh nggak Pak? Ada masukan Pak? Atau referensi mana yang akan saya baca? Nah, itu sudah kalian bicarakan sekarang. Jangan lagi semester depan ketika diminta menyerahkan proposal skripsi. Jangan, terlambat itu nanti. Kalau semester depan, waktu kalian diminta proposal skripsi, baru cari dosen yang akan kalian pakai, gunakan menjadi dosen pembimbing, kalian terlambat. Kapan lagi kalian menulisnya? Dan sekarang kita sedang belajar bimbingan proposal skripsi. Udah pikir-pikir ini, apa judul skripsimu? Atau sudah ada sejak praktik lapangan dulu, CP1, CP2 mungkin. Kalian sudah punya ide-ide yang akan dikembangkan jadi skripsi. Hubungi kianlah sekarang dosen-dosen itu. Buatlah draft-draft. Lalu nanti misalnya mereka katakan, wah ini bukan bagian saya ini, cocoknya ini kepada PL ini cocok pada PB atau cocok ini kepada pastoral ini, jangan saya itu. Atau kalau misalnya nanti cocok sama dia, wah bagus ini buku yang akan kalian baca dulu buku ini sampai selesai. Nanti akan kau dapatkan inspirasi. Nah itu, baru nanti setelah itu, setelah kalian ngomong-ngomong konsultasi dengan dosen itu, maka proposal kalian diajukan. Nah, kemudian setelah proposal itu mendapat persetujuan, maka nanti akan ada penetapan dosen pembimbing. Kalau proposal kalian sudah disetujui, akan ada proses penetapan dosen pembimbing oleh rapat dosen. Kemudian nanti ada penerbitan SK pembimbing. Nah, kalau sudah terbit SK pembimbing ini, kalian sudah bisa konsultasi dengan dosen pembimbing itu dengan membawa surat pembimbingan itu, tunjukkan kepada dosen itu bahwa dosen itu pembimbing 1 atau pembimbing 2. Nanti begitu. Misalnya contoh, yang saya tunjukkan ini contoh. Ada surat pembimbingan. Misalnya seseorang itu sudah ditetapkan dosen pembimbingnya, maka ada surat nanti diberikan kepada sang mahasiswa, lalu sang mahasiswa itu mengirimkan surat itu kepada dosen pembimbing, dan dosen pembimbing itu akan membimbing dia berdasarkan surat pembimbingan itu. Nah, ini contoh ya. Saya tunjukkan ini. Nanti kalian akan menerima surat seperti ini dari kampus untuk dibawa kepada dosen pembimbing, kepada dosen pembimbing skripsi. Kepada yang terhormat, sesuai keputusan Bapak dosen, bahwa nama Sandi, bahwa saudara menjadi pembimbing utama atas nama Sandi, dan pembimbing kedua adalah ini. Nah, setelah ini ada, mulailah proses pembimbingan.
dengan dosen itu. Lalu kirimkanlah nanti perbaikan proposal skripsimu menjadi bab 1 kan? Menjadi bab 1, kirimkanlah ke dosen pembimbing itu. Mulailah proses pembimbingan. Nah, itu kalau sudah ada keluar SK pembimbingan. Nah, kalau sudah keluar SK pembimbingan ini, maka mulailah melakukan pembimbingan. Dan setelah itu, kalau semua naskah-naskah itu sudah disetujui, ada naskah akhir, maka nanti akan ada penjadwalan ujian skripsi. Kalau sudah ada dijadwalkan ujian skripsi, maka keluar nanti penerbitan SK ujian skripsi. Kalau dinyatakan lulus, lulus. Kalau dinyatakan perbaikan, perbaikan. Maka berakhirlah proposal dan bimbingan skripsi. Kalau kita waktunya hanya 6 bulan. Nah, selama 6 bulan. Ini semua nanti dikerjakan selama 6 bulan. Nah, inilah proses yang akan kalian jalani nanti semester depan. Nah, itu ya. Kemudian, kalau itu sudah kalian pahami, apa yang akan kalian kerjakan nanti proses dalam pembimbingan itu, mulailah sejak sekarang mempersiapkan diri untuk proses yang panjang itu. Mengapa? Karena sebelum proses konsultasi atau bimbingan ke dosen, kita harus melalui beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tadi yang di atas itu harus kita lalui dengan baik. Bahwa judul skripsi kita disetujui, lalu kita membawa SK pembimbingan yang dikeluarkan oleh kampus, lalu kita menghadap dosen pembimbing. Kalau di virtual, kalau sekarang kan tidak datang lagi menghadap ke dosennya, tapi tinggal kirim melalui WA surat itu, lalu nanti proses pembimbingan terjadi. Kalau faktual, kalian harus datang ke ruang dosen, bawa surat itu, lalu nanti mulailah proses pembimbing. Nah, ini yang pertama. Ini ya, harus kalian pahami prosedur pelaksanaan bimbingan skripsi. Yang kedua yang harus kalian pahami dalam proses penyusunan skripsi nantinya, hubungi dosen pembimbing dengan sopan. Ini terkadang sepele, tapi itu hati-hati, itu menentukan proses pembimbinganmu. Mengapa? Karena karakter dosen itu berbeda-beda. Ada dosen yang kaku. Ada juga yang santai. Dan ada mungkin yang gaul dan seru. Dosennya ya gaul seperti anak muda. Tapi ada juga yang kaku. Seperti orang tua yang kaku sekali. Ada yang santai, tidak peduli dia. Pokoknya jalan aja terus. Tapi ada yang gaul juga. Ya terserah, itu tidak bisa kita memilih. Karena karakter dosen itu kan sudah seperti itu. Yang bisa kita lakukan ialah kita menyesuaikan diri dengan dosen itu. Tapi entah itu kaku, entah itu santai, entah itu seru, yang penting adalah kalian sopan. Ini yang penting. Karena dosen itu kan bukan butuh hormat, bukan. Tetapi kalau kalian sopan, maka dosen itu akan membimbing kita dengan baik. Kalau misalnya datang secara faktual, nantinya datanglah dengan sopan, berpakaian rapi,
menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang baik. Jika kita menghubungi dosen melalui telepon, SMS, WhatsApp, Telegram, atau media lainnya, pastikan menggunakan bahasa yang baik dan kalimatnya harus sopan. Nah, terkadang mahasiswa ini kan tidak memiliki komunikasi yang baik dan sopan kepada dosennya. Sehingga ya dosen pun tidak begitu merespon dengan baik. Nah, kalau di aturan perguruan tinggi lainnya dibuat seperti misalnya ketika kita meminta bimbingan kepada dosennya. Contohlah saya, kalau saya dulu baik di ST Jakarta dan di UKDW, setiap saya mengirim laporan atau bab per bab, itu saya kirim melalui surat resmi. Saya kirim melalui surat resmi. Misalnya contoh, supaya kalian bisa bandingkan ya, saya tunjukkan kepada kalian misalnya bagaimana saya mengirim misalnya tugas saya. Nanti ini perbandingan saja. Dan kita harus menggunakan bahasa resmi. Sebentar. Mungkin pernah kalian lihat laporan saya di internet mungkin ketika saya menuliskan laporan saya ke dosen pembimbing. Bentar ya, ini lihat apanya. Wah, sebentar. Sambil saya cari, saya tunjukkan dulu contoh ini. Ini contoh-contoh komunikasi yang minggu apa semester yang lalu ya. Contoh saja, ini hanya perbandingan komunikasinya. Contoh ini. Inilah ketika mahasiswa mengirim apa namanya materinya ke dosen. Ini saya kirimkan final bab 2 Pak, terima kasih. Jadi saya kirimkan bab 2 Pak, terima kasih. Nah ini contoh. Lalu saya buat ini, hanya ini aja. Oke. Mengapa kalimatnya oke? Karena bahasanya kan kayak bahasa kita setara dengan teman-teman. Kayak kalian misalnya setara, Roxy misalnya mengirim kepada si Hotman, Hotman ini tugas saya. Datang si Hotman, oke. Lalu
apakah Hokman akan mengerjakan? Dia bilang tentu. Ya, itu kan hanya ya oke. Lalu saya tidak baca kan. Lalu dia komunikasi begini karena saya tidak baca. Selamat malam Pak, saya bertanya bagaimana dengan tugas saya Pak? Baru kita bilang besok kita bimbingan pukul 10. Karena bahasanya tidak resmi kan. Tapi coba misalnya kalau kalian misalnya membuat komunikasinya dengan baik, kita coba dulu lihat ini memang internet agak lelet ya. Nah misalnya seperti ini, sebentar. Ini bisa kalian download karena ini sudah saya kirim di apa di apa namanya di Akademi Edia. Nah ini contoh. Ini. Ketika saya ingin mengirimkan laporan buku saya ini, laporan buku kepada Jan Ertonang, kepada yang terhormat Pendeta Dr. Jan Ertonang, Jan Proklamasi, di sebagian laporan 2, buku 2, konsentrasi 2, salam sejahtera. Bersama ini sebagian laporan buku konsentrasi 2 pada area konsentrasi 2 untuk dapat dibimbing lebih lanjut. Demikian saya sampaikan. Salam kasih Ramli. Lalu ini lanjutannya, laporan buku konsentrasi 2. Ini ada apanya? Ada surat resmi kepada dosen itu. Ketika kita memberikan laporan kita, atau kita memberikan bab 1, kepada yang terhormat, saya bersama ini saya lampirkan bab 1, untuk dibimbing, selalu kalimatnya, untuk dapat dibimbing lebih lanjut. Ini kan, untuk dapat dibimbing lebih lanjut. Demikian saya sampaikan. Atas perhatian dan bimbingan Bapak dianturkan, terima kasih. Salam kasih. Ini contoh komunikasi. Jadi jangan kita mengirim file itu seperti ini. Ya makanya kadang-kadang kita malas baca. Ini malas kita baca. Karena apa? Ini kan komunikasi yang impolite. Nah mungkin ketika mengikuti proses pembimbingan skripsi seperti ini nggak dijelaskan bagaimana komunikasi yang baik kepada dosen. Kita mohon bimbingan tapi kalimatnya kalimat apa? Kalimat tak bagus, tak berbahasa Indonesia yang baik. Harusnya kan kalau kita meminta kepada yang terhormat, kan kita meminta bimbingan ini. Tapi kalau hanya kalimatnya misalnya seperti tadi, seperti ini saya kirim revisi bab 3 saya Pak, terima kasih. Ini kan kalimatnya pendek semua. Ya hasilnya ya pendek juga. Datanglah kita menjawab, oke, selesai.